Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sesi Dartika Dewi dari Universitas Riau, Fakultas FKIP, jurusan PPKN. Nah, kali ini Sesi ingin membuat sebuah media pembelajaran, yaitu berupa PPT dalam video. Nah, PPT-nya itu nanti kita ubah dulu dari laptop ya, mengubahnya untuk dijadikan dalam bentuk video. Selanjutnya, PPT-nya udah Sesi buat. PPT-nya itu berjudul nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, selanjutnya kita klik ya di dokumen, karena PPT-nya Sesi simpan di dokumen. Terus kita cari PPT-nya. Nah, ini adalah PPT yang udah jadi. Nah, selanjutnya kita klik ya PPT-nya yang udah saya buat, yaitu PPT nilai-nilai dalam Pancasila. Kita klik. Nah, ini ya, jadi PPT-nya itu Sesi buat dalam 7 slide ya, sebanyak 7 slide. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih klik ini ya, menu file, terus pilih ini ya, save and send. Nah, terus kita pilih menu yang ini. Nah, jadi kan timbul seperti ini ya untuk kita klik save. Nah, jadi teman-teman bisa klik save. Setelah teman-teman klik save, jadi teman-teman bisa menunggu PPT dalam bentuk videonya sampai tersimpan. Nah, setelah teman-teman bisa menunggu, nanti tuh ada ya tandanya di sini untuk save. Jadi dia loading, tapi karena sudah Sesi buat, jadi kita langsung saja lihat PPT yang udah Sesi ubah jadi video. Nah, ini dia. Nah, ini, jadi teman-teman bisa lihat ya, dia sudah dalam bentuk video, dia berjalan sendiri. Nah, jadi kalau udah kayak gini, tandanya dia udah dalam bentuk video ya. Nah, jadi ini udah dalam bentuk video ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya kalau udah dalam bentuk video. Nah, selanjutnya kita ambil kabel data. Nah, untuk kita pindahkan filenya dari laptop ke HP ya. Jadi, ini kita pindahin dari laptop ke HP, terus kita masukin nanti di aplikasi editnya. Oke, sekarang kita pindahin filenya. Kita copy, terus kita letak di sini. Kita letak di kartu SD-nya ya. Terus kita Ctrl V. Oke guys, jadi udah ada ya nih, lihat nih. Nah, jadi ini udah masuk ya di dalam HP, tinggal kita edit lagi. Oke, jadi ini udah masuk ya di dalam HP. Nah, jadi kita bisa lihat kalau PPT-nya ini udah memang dalam bentuk video. Jadi tinggal gampang kita edit di aplikasi ya. Jadi Sesi mengeditnya pakai aplikasi, yaitu aplikasi CapCut. Nah, jadi Sesi biasanya memang menggunakan edit pakai aplikasi InShot. Tapi mau mencoba yang baru, jadi mau edit pakai aplikasi CapCut. Nah, oke, sekian, terima kasih. Slide yang terakhir. Oke, selanjutnya mari kita edit di aplikasinya. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi CapCut-nya. Nah, kita pilih, kita tekan tanda pilih, itu ada tanda tambah di situ. Kira-kira berapa video. Nah, awalnya ini videonya saya potong-potong. Kenapa saya potong dulu? Karena biar untuk dapat transisi yang dapat ditampilkan di dalam edit tersebut. Nah, jadi saya potong-potong dulu, baru kita buka aplikasinya, kita pilih ya, sesuai yang kita inginkan. Oke, selanjutnya. Oke, udah jadi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, itu beberapa slide yang udah Sesi potong-potong untuk dapatin transisinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke edit. Oke, ini pakai data ya teman-teman, supaya kita dapat transisi yang cantik-cantik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi ini Sesi sedang memilih mana yang cocok. Nah, jadi kita bisa tekan ya itu untuk memperlambat transisinya, geser ke kanan. Oke, nah terus kita klik lagi ya transisinya. Oke, kita klik dengan transisi yang berbeda supaya kelihatan bervariasi sedikit. Jadi berbeda antara transisi satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut, sedang memilih transisi. Nah, kalau teman-teman bisa geser ya, itu yang ada tanda bulatnya, bisa tekan ke kanan untuk memperlambat, dan untuk mempercepatnya teman-teman bisa geser ke sebelah kiri. Nah, jadi ini adalah proses pengeditan melalui aplikasi CapCut. Nah, aplikasi ini bagus sekali untuk diedit karena banyak banget di sini transisi, terus mau letakin teks pun bisa, teman-teman bisa klik teks ya. Nah, namun di sini Sesi masih memilih transisi yang cocok. Nah, di sini kita masih mengatur ya transisi yang cocok. Nah,
Jadi proses pengeditan ini cukup lama ya, tapi nggak lama-lama banget ya, karena kita memang butuh pengaturan yang tepat bagaimana caranya. Nah, jadi ini masih proses pengeditan ya guys. Nah, jadi teman-teman bisa nambahin suara ya, atau musik ya. Jadi PPT-nya itu berasa hidup ya. Jadi nggak bosan kalau dipandang gitu kan. Sisi kan mau buat media PPT dalam bentuk video. Nah, jadi ini bagus sekali untuk kita kreasikan dalam bentuk. Awalnya ini PPT, namun sesi ubah dalam bentuk video. Nah, kita ubah tadi di laptop dan caranya udah sesi bagi tahu di bagian awal tadi ya. Nah, jadi ini masih dalam proses pengeditan ya, karena memang lama, karena memang ini slide-nya seharusnya dia memang kayak satu slide gitu, kayak kalau dibuat video, jadi bentuknya tuh udah dalam bentuk video jadi satu gitu. Makanya saya potong-potong biar mendapatkan transisi yang saya inginkan. Jadi biar bentuk tampilannya itu bagus. Karena slide ini sesi mau buat apa ya, ada kayak seperti dalam bentuk show gitu. Nah, jadi ini masih banyak ya mau kita sesuaikan untuk biar dapat transisinya. Nah, selanjutnya masuk slide yang terakhir ya, di bagian paling terakhir itu ada ucapan terima kasih ya, sekian terima kasih pada slide ini. Nah, masih menyesuaikan mana transisi yang saya inginkan. Oke. Nah, oke, kalau udah selesai gini, kita putar dari awal. Nah, kita putar bagaimana bagusnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pemilihan background ya. Nah, jadi kita butuhkan background untuk mengedit PPT dalam bentuk video ini supaya tidak garing gitu kesannya, supaya bagus. Jadi kalau ada musik itu kayak menambah sedikit gitu kan semangat kita dalam belajar atau tak kita lebih bekerja lagi. Nah, jadi kayak ada jatuhnya kayak kesantai gitu. Jadi agak lebih kreatif sedikit ya kalau kita tambahin dalam bentuk background gitu. Jadi kalau video tanpa background itu kesannya garing. Nah, jadi kalau misalkan kita tambahin musik, jadi kayak berasa hidup gitu. Nah, jadi ini kita bisa atur ya kecepatannya. Kalau semakin kita geser ke kanan itu semakin cepat, namun kalau kita geser ke kiri dia agak lambat ya. Nah, jadi kita bisa atur gitu sesuai kecepatan yang kita inginkan. Nah, jadi teman-teman bisa atur sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat kan kalau saya geser ke sebelah kanan itu kayak agak cepat, tapi kalau di kiri dia makin lambat ya. Nah, seperti ini dia jadinya. Nah, kita putar ulang ya. Nah, kalau direkam layar dia memang nggak ada musiknya, nggak kedengeran. Nah, nanti ditampilin pas di bagian akhirnya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita menjelasin cuma dalam bentuk PPT gitu, itu memang sudah biasa ya. Jadi saya ingin mengkreasikan lagi ya dalam bentuk baru gitu. Nah, jadi dalam bentuk video terus kita tambahin backgroundnya, kita atur. Nah, jadi seperti ini ya.
Nah, kalau udah sampai, kita atur, kita simpan. Nah, kita klik ekspor. Nah, setelah kita klik ekspor, kita bisa menunggu sampai video tersebut tersave dan masuk ke dalam galeri. Nah, setelah itu baru kita bisa putar deh. Dan kita bisa aplikasikan media ini ke dalam anak-anak sekolah ya. Sesi mengambilnya sekolah SMA nih. Jadi media ini bisa digunakan. Nah, jadi seperti inilah guys yang udah sesi edit. Nah, jadi PPT-nya bentuknya seperti ini, kita kasih background. Oke, alhamdulillah PPT-nya sudah jadi dan bisa digunakan sebagai